Kita niat tabaruk, kita dengarkan bimbingan ilmiah guru mursyid kepada kita semua pada bulan Muharram ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Arif Bilal Wasil wal Musil ilallah As-Sayyid Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghas Saifullah Masrur qaddasallahu sirrah. Ta'zimu hurumatil mu'minina min ta'zimi hurumatillah wa bihi yasilul abadu ila mahalli haqiqatit taqwa. Mengagungkan kehormatan orang-orang mukmin, kata pengarsa Abah ketika menjelaskan hifdzul hurmah, menjaga kehormatan Allah, bahwa kita belajar zikir di bawah bimbingan guru mursyid, dibimbing oleh beliau. Di antara ajarannya, di antara bimbingannya kepada kita semua adalah hifdzul hurmah, bahwa kita senantiasa menjaga kehormatan Allah. Tetapi kehormatan Allah bukan sekadar persoalan syariat, bukan sekadar persoalan ibadah, perintah dan larangan, tetapi sesungguhnya ta'zimu hurumatil mu'minin min ta'zimi hurumatillah, mengagungkan kehormatan orang-orang mukmin merupakan bagian dari mengagungkan kehormatan Allah. Artinya jangan kita mengira bahwa jalan menuju Allah, bahwa mengagungkan hurmatullah, kehormatan Allah hanya melalui ibadah lahiriah saja, hanya melalui ibadah mahdhah saja, salat, puasa, haji, zakat, zikir, manakib dan lain sebagainya. Tetapi termasuk bentuk mengagungkan kehormatan Allah adalah kita mengagungkan, menjaga, memuliakan kehormatan orang-orang mukmin. Wa bihi yasilul abdu ila mahalli haqiqatit taqwa. Dengan sebab kita menjaga kehormatan orang mukmin itulah yasilul abdu ila mahalli haqiqatit taqwa, seorang hamba, seorang salik akan disampaikan kepada hakikat takwa. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, inilah kita diperintahkan untuk menjaga, memuliakan kehormatan orang mukmin, karena orang mukmin itu sendiri, bahkan manusia pada umumnya, itu telah dimuliakan oleh Allah. Maka kita wajib memuliakan apapun atau siapapun yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Bukankah ayatnya senantiasa kita baca, kita dengar ketika kita manakib, pada momen dibacakan tanbih, sungguh telah kami muliakan anak keturunan Bani Adam. Manusia seluruhnya dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Khususnya adalah orang-orang mukmin. Khususnya lagi adalah kita sesama para ikhwan. Kita wajib menjaga kehormatan di antara kita semua. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, betapa agama menjaga kehormatan orang mukmin, seseorang manusia, hingga di dalam agama itu saking mulianya derajat kedudukan manusia, ketika manusia itu sudah menjadi, mohon maaf, bangkai, sudah ditinggalkan ruhnya menjadi bangkai, maka di dalam syariat kita, di dalam fikih, bangkai manusia tidak dikategorikan sebagai najis, berbeda dengan bangkai binatang yang lain. Bangkai manusia, meskipun sebesar apapun orangnya, katakan seperti itu, meskipun dia sudah mati, dia tetap dihukumi suci. Maka ada kisah menarik, riwayat menarik mengenai kehormatan manusia, khususnya kehormatan orang mukmin, yaitu riwayat Abdullah bin Umar. Satu waktu beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf, sedang mengelilingi Ka'bah.
Ketika mengelilingi Ka'bah itu Nabi memuji-muji, mengagungkan Ka'bah. Betapa engkau bangunan yang suci dan disucikan, bangunan yang mulia dan dimuliakan. Tetapi kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang nyawaku ada pada genggamannya, demi Allah kata Nabi, lal mu'minu a'zamu hurmatan minki, sesungguhnya kehormatan, kemuliaan seorang mukmin itu lebih tinggi, lebih besar dibandingkan kemuliaan engkau. Kemuliaan Ka'bah maksudnya. Kemuliaan Ka'bah itu hanya satu, hanya dijadikan sebagai kiblat badan. Tetapi kemuliaan manusia lebih lanjut. Di dalam hadis itu dikatakan kemuliaan manusia itu ada 3. Kehormatan yang mesti dijaga pada seorang manusia, khususnya seorang mukmin, itu 3. Pertama, damuhu, darahnya haram. Menumpahkan darah, melukai seorang mukmin, melukai manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Siapa saja yang menumpahkan darah manusia, menghilangkan satu nyawa, faka'annama qatalan nasa jami'a, satu nyawa manusia di hadapan Allah senilai dengan menghilangkan seluruh umat manusia dari mulai Nabi Adam hingga hari kiamat. Betapa mulianya seorang manusia. Tidak boleh disakiti secara fisik. Damuhu, haram menumpahkan darah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maluhu, hartanya tidak boleh dicuri, tidak boleh dirampok, tidak boleh ditipu, tidak boleh digunakan tanpa seizinnya. Tidak boleh. Jangankan mencuri, ada istilah menggosok, menggunakan harta tanpa seizin pemiliknya. Man ghasaba qaida shibrin, siapa yang menggunakan harta milik orang lain tanpa seizinnya, walaupun hanya digunakan sejengkal kaki, qaida shibrin, tuwiqahu yaumal qiyamati bisabi ardina, maka sejengkal tanah yang ia lewati menggunakan barang milik orang lain itu nanti akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat. Jangan lihat sejengkal tanah yang terlihat oleh mata, tetapi sejengkal tanah dari lapis pertama hingga lapis ke-7 permukaan bumi akan dikalungkan ke lehernya. Karena apa? Karena menggunakan barang milik orang mukmin tanpa seizinnya, apalagi merampok, mencuri, merampas. Bagaimana dengan para koruptor? Itu mereka tidak mengetahui syariat. Mereka tidak ada hifdzul hurmah di dalam hatinya. Sudah kehilangan hifdzul hurmah di dalam hatinya, tidak memperdulikan lagi batasan syariat. Kita belajar zikir ini agar tahu mana sesuatu yang kita jaga, kita muliakan, kita hormati. Harta saudaramu, sekecil apapun itu, sedikit apapun itu, janganlah engkau rampas, janganlah engkau curi, janganlah engkau ambil, jangan engkau gunakan tanpa seizinnya. Maluhu wa irduhu, yang ketiga adalah kehormatan seorang mukmin mesti wajib dijaga. Tidak boleh dibicarakan keburukannya, tidak boleh disebarluaskan aibnya, tidak boleh menghina, mencaci, mencela. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran, 2 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kata wail, yang berarti celaka. 2 surat itu diawali dengan kata wail. Pertama, wailul lil mutaffifin. Yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mutaffifin, curang dalam timbangannya, berkaitan dengan harta manusia. Betapa pentingnya harta manusia harus dijaga. Celaka siapa saja yang zalim terhadap harta manusia. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Surat yang kedua yang diawali dengan kata wail,
agar diperhatikan adalah wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang-orang yang suka mencela dan suka mengumpat. Betapa ringannya jari ini di sosial media sekarang, menyebutkan Abah Aos dengan berbagai perkataan yang tidak layak, menuduh kita dengan itu begitu ringan, tetapi mereka tidak tahu di hadapan Allah kehormatan seorang mukmin itu begitu besar, kita mesti jaga itu. Maka syariat mengajarkan kepada kita melalui bimbingan guru dalam rangka ta'zimul hurmatil mukminin, mengagungkan kehormatan orang mukmin itu paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kaful adza, kita menjaga diri kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti, menyebutkan aib orang, menyebarluaskan kesalahan orang lain. Jangan sampai tangan kita menzalimi, melukai orang lain. Kemudian jangan sampai hati kita berburuk sangka kepada orang lain. Kaful adza, menjaga diri agar kita tidak melakukan keburukan kepada sesama manusia ataupun kepada orang lain. Dalam istilah lain, biarkan orang berbuat seperti itu, tetapi kita jangan seperti itu. Inilah bimbingan zikir. Dengan bimbingan zikir itu, guru mursyid membimbing kita agar menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga diri untuk tidak menyakiti orang lain. Bukankah itu semua sudah diajarkan di dalam tanbih dari Abah Sepuh untuk kita semua? Inilah kaful adza yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran bimbingan yang lebih agung dari sekedar menjaga diri untuk tidak menyakiti orang lain adalah tahammulul adza. Tahammulul adza yaitu menanggung perbuatan buruk orang lain kepada kita. Kalau tadi kita menjaga diri, sekarang kita dengan zikir ini siap menerima apapun perbuatan buruk orang lain kepada kita. Kita tidak kenal dia, tetapi dia berkata, Masya Allah ucapannya begitu tajam di telinga, begitu menyayat hati. Al-lisan tanfudhu mala tanfudhuhul ibrah. Lisan, ucapan itu kadang bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Itulah menembus, menusuk ke dalam hati, bagaikan tersayat hatinya. Tetapi kita dengan zikir ini kita sabar menerima itu, kita terima. Laman sabara wa ghafara fa inna dzalika min azmil umur. Siapa saja orang yang bersabar menerima perbuatan buruk dari manusia, wa ghafara, dan bisa mengampuni kesalahan mereka, inna dzalika min azmil umur, ketahuilah amalan itu amalan yang sangat luar biasa. Amalan para nabi, para rasul, dan para aulia. Lihatlah sejarah hidup para nabi. Dari mulai Nabi Adam ditipu oleh iblis, Nabi Nuh dicemooh oleh kaumnya, Nabi Saleh dikhianati oleh kaumnya, dan semua para nabi dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan buruk daripada manusia, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Barangkali kalau kita berkaca kepada para nabi, para rasul, terasa begitu jauh. Kita berkaca kepada guru mursyid, guru kita. Man tahaqqaqa bihalin lam yakhlu hadiruhu minhu. Siapa orang yang sudah sempurna suatu sifat dalam dirinya, maka orang yang senantiasa bersamanya pasti akan mendapatkan sifat yang ada pada dirinya. Kita pernah mendengar dulu pengersa Abah, ketika momen manakib ada seseorang yang melempar batu karena tidak senang dengan adanya manakib itu, dilempar batu itu. Tetapi pengersa Abah dengan kesabaran beliau, istilah beliau, batu saja ingin ikut manakib. Bahkan batu yang hasil dilempar oleh orang itu digunakan oleh pengersa Abah sebagai batu pertama dalam peletakan batu pertama salah satu gedung di Sirna Rasa. Inilah
bagaimana pengarsa Abah mengajarkan kepada kita untuk tahammulul adza, menanggung penderitaan perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, yang mana semua itu adalah ujian dari Allah untuk kita para salik, untuk menaikkan derajat kita. Pada akhirnya menutup khidmat ilmiah yang singkat ini, ada syair yang relevan, yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, idza aradta an tahya saliman minal adza wa hadzuka mawfurun wa irduka sayyinu, kalau engkau ingin hidup selamat dari gangguan, rezekimu lapang dan kehormatanmu terjaga, maka kata Imam Syafi'i, la lisanuka la tadhkur bihi auratamri'in, maka pertama lisanmu, jagalah lisanmu, jangan engkau sebutkan aib, aurat, kesalahan, keburukan orang lain. Fakulluka auratun walinnasi alsunu, sebagaimana orang punya kesalahan, maka kita juga punya salah, dan orang juga memiliki lisan. Kalau kita tidak ingin disebutkan keburukan kita oleh orang lain, maka janganlah kita menyebutkan keburukan orang lain di hadapan manusia yang lain. Wa ainuka, kata Imam Syafi'i, in abdat ilaika ma'ayiba fada'ha wa qul ya ainu linnasi a'yunu. Kemudian jagalah matamu, ketika melihat kekurangan orang lain, tahanlah matamu itu, lalu katakan kepada matamu, ya ainu, wahai mataku, orang lain pun memiliki mata untuk melihat kekuranganku. Wa ashir bima'rufin wa samih man i'tada wa fariq walakin billati hiya ahsanu. Bergaullah dengan kebaikan, kita berupaya mengamalkan tanbih, maafkan orang yang berbuat salah kepada kita, dan apabila harus berpisah, berbeda pandangan, berbeda pendapat, maka berpisahlah dengan cara yang paling baik. Ini saja bimbingan ilmiah dari guru mursyid untuk kita semua. Kita haturkan terima kasih kepada pengarsa Abah atas segala keluasan ilmu beliau yang dicurahkan kepada kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada para wakil talqin, kepada para petugas, ikhwan dan akhwat semua yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada Bunda Wahyuni beserta keluarga besarnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Allah balas segala kebaikannya dengan keberkahan dan kebaikan yang berlimpah ruah. Hadanallahu kemajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.